Revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga GPDI Elsade Magelang yang terkasih. Saya percaya bahwa pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sukacita, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca dan menghafal satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 12. Kita baca terlebih dahulu lalu kita akan menghafalkannya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat 12 berkata demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Alkitab ada dua hal yang diungkapkan tentang sifat manusia. Dan saya akan memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah antara benci dan kasih. Antara benci dan kasih. Benci ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan timbul karena ada kemarahan yang kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya tentang kasih tanpa saya jabarkan, Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI Elsade Magelang yang luar biasa sangat tahu apa itu kasih. Karena kasih juga dijelaskan secara detail di dalam firman Tuhan, di mana kasih itu adalah lemah lembut, panjang sabar, dan berbuat baik dan lain-lain. Tetapi tentang kebencian, mari kita belajar sama-sama. Ya, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta. Dan kebencian itu melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan atau antipati untuk seseorang. Dan hal ini juga yaitu kebencian merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, untuk menghancurkan atau menghilangkan baik barang atau fenomena atau apapun yang sedang kita benci Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu kebencian selalu ingin menghilangkan atau memusnahkan atau membunuh. Tetapi cinta tidak pernah mati. Itulah yang membedakan antara keduanya. Dikatakan bahwa kebencian selalu membunuh atau ada keinginan untuk menghilangkan. Tetapi cinta tidak pernah mati. Nah, ini perbedaannya. Saya mengutip perkataan dari Mahatma Gandhi berkata demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang diperoleh cinta akan selalu abadi. Apa yang diperoleh cinta akan selalu abadi. Apa yang diperoleh benci akan menjadi beban hidup karena ia akan melahirkan banyak kebencian yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebencian itu akan menimbulkan banyak kebencian yang baru. Oleh karena itu ayat kita pada hari ini berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, firman Tuhan katakan. Ya, karena kebencian yang dibuahi, kebencian yang disimpan terus-menerus akan membuat kita berdampak kepada kemarahan terhadap seseorang, terhadap suatu hal, terhadap peristiwa yang sedang kita hadapi, yang kita alami, atau terhadap fenomena tertentu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, antara benci dan kasih, mana yang kita pilih dalam kehidupan kita? Jikalau kita memilih kasih, tentu saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan sangat tahu dampak daripada memelihara kasih dalam hidup kita. Nah, dampak buruk dari perasaan benci atau kebencian itu dalam jangka waktu yang lama, ketika kita membiarkan kebencian itu, marah yang menimbulkan benci terlalu lama di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, maka akan berdampak buruk kepada pikiran kita sendiri, akan berdampak buruk kepada perasaan kita.
bahkan akan berdampak buruk kepada fisik kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dampak lain daripada kebencian yang bersemi dalam hati kita dan pikiran kita, maka akan mengakibatkan energi dalam hidup kita ini terkuras habis. Oleh karena itu, kita merenungkan pada hari ini amarah yang terus menerus ada dalam hati kita menimbulkan kebencian, dikatakan menguras energi kita, menguras tenaga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika energi dalam hidup kita terkuras hanya karena rasa benci terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang, maka akan ada dampak lain juga yang akan berakibat di dalam kehidupan kita, yaitu kita akan kadang-kadang mengalami mimpi buruk, dan juga kita akan mengalami gelisah sepanjang hari, juga mengalami kehilangan selera makan. Masih ada hal-hal yang lainnya, termasuk berdampak kepada kinerja kita. Kita akan sangat sulit untuk melakukan suatu hal dengan fokus karena ada amarah, ada kebencian yang meledak di dalam hati kita, dan ketika itu tidak tersalurkan dengan baik, maka akan benar-benar terjadi. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hampir setiap hari menyaksikan dalam layar televisi kita bahwa ada seseorang anak Tuhan yang saat ini juga meskipun mungkin beliau dalam kesusahan oleh karena perbuatan dan dampak dari yang mereka lakukan, tetapi kita juga dapat menarik pelajaran dari hal tersebut Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana ketika ada amarah yang menimbulkan kebencian sehingga dia melakukan pertengkaran, membunuh seseorang yang dia sangat benci di dalam hidupnya, maka timbullah pertengkaran. Bukan hanya pribadinya yang bertengkar dan mungkin lawannya itu sudah tiada, tetapi antara keluarga, antara orang-orang yang membela mereka, ada pertengkaran. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakkan hati nurani seseorang. Dan ini kita dapat belajar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Belajar bukan untuk setiap hari ketika menyaksikan berita beliau mendakwa dia, menghakimi dia karena sudah berbuat salah. Tetapi kita dapat menarik suatu pelajaran dalam hidup kita supaya kita tidak membuahi amarah atau kebencian itu di dalam hidup kita. Karena akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Dalam Alkitab memberikan penjelasan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita semua, bahwa kebencian itu dapat merugikan hidup kita, yaitu kita akan kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Antara benci atau kasih, ketika kebencian itu kita lakukan, kita membuahi kebencian itu dengan kemarahan yang meluap, dengan pertengkaran, dikatakan akan melahirkan dosa. Dan dosa itu akan mengakibatkan maut di dalam kehidupan kita, sehingga kita kehilangan anugerah daripada Allah, yaitu anugerah daripada Tuhan, anugerah keselamatan, kehilangan berkat yang seharusnya kita terima dalam kehidupan kita. Karena kebencian itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama artinya dengan rasa dendam, kepahitan yang kita simpan di dalam hati kita. Kepahitan juga terjadi karena kebencian. Akhirnya tidak lagi ada kasih di dalam hidup kita. Dan kebencian mendatangkan pertengkaran, firman Tuhan katakan, melahirkan dosa yang pada ujungnya adalah maut. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, antara benci atau kasih ketika kita memilih kasih tidak ada batasnya, kasih tidak ada ujungnya, sebab kasih itu berasal dari Bapa sendiri, Bapa yang kekal, yang kasihnya kekal dan tidak terbatas, kasih yang tidak pernah ada habis-habisnya. Oleh karena itu kita dapat mengenakan kasih di dalam kehidupan kita. Saat rasa benci menguasai hati, menguasai pikiran kita, maka hidup kita akan menimbulkan ketidaktenangan Bapak Ibu. Hidup kita tidak akan tenang, tidak mengalami damai, tidak mengalami sukacita sepanjang hari
bahkan sepanjang malam ketika kita beristirahat. Ketika kebencian itu tidak kita lepaskan, maka tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan di dalam hidup kita. Saat kasih menguasai hidup kita, maka kita akan tenang dan damai sejahtera. Dan juga dikatakan visi kita ini akan memiliki kekuatan. Kita akan mengalami sehat secara jasmani karena kita mengenakan kasih. Dan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita menanggalkan kebencian, hati yang gembira itu adalah obat. Dimana ketika ada orang mungkin tadi firman Tuhan katakan kasih menutupi segala pelanggaran. Ketika ada orang yang mungkin memperkatakan hal-hal yang tidak baik, mencemooh, memfitnah kita tetapi dikatakan kasih itu menutupi segala pelanggaran. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Kita akan menjadi orang-orang pemaaf. Memaafkan perbuatan orang lain terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tidak salah mengerti akan ayat ini yang berkata menutupi segala pelanggaran. Bukan berarti ketika kita memiliki kasih dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang menutup-nutupi kesalahan orang lain. Saling menutup kesalahan, bukan demikian. Tetapi artinya mudah memaafkan orang lain, mudah melupakan kesalahan orang lain. Atau mungkin ketika kita mengenakan kasih itu kita bertemu dengan orang yang membenci kita ataupun yang mungkin kita benci. Tetapi kita mengizinkan kasih itu menguasai hati, pikiran, hidup kita. Maka kita akan menerimanya dengan baik. Bahkan dimampukan untuk mungkin berbicara dengan baik kepadanya. Kenakan kasih, kasih itu mengalahkan segala-galanya, termasuk kasih itu dapat mengalahkan kebencian yang ada dalam hati kita yang merugikan hidup kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi manakah yang harus saya dan Bapak Ibu saudara pilih? Apakah benci atau kasih? Saya percaya saya dan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan akan memilih kasih untuk kita senantiasa kenakan dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Di mana ada kebencian, tidak ada kasih. Demikian juga sebaliknya, di mana ada rasa benci atau kebencian itu, maka tidak akan ada kasih dalam hidup kita. Kenakan kasih, karena kasih itu indah. Sebab kasih itu adalah Allah sendiri yang tinggal tetap di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita kembali menghafalkan ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita pada hari ini. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Engkaulah kasih yang tinggal tetap dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami dapat belajar dari firman-Mu, di mana kebencian itu akan menimbulkan pertengkaran. Tuhan tolong kami untuk melenyapkan kebencian itu dalam hati kami dengan mengenakan kasih yang Engkau berikan, yang Engkau sudah sediakan dan Engkau akan nyatakan bagi kami. Karena kasih itu dapat mengalahkan kebencian sehingga kami tidak berbuat dosa dan kehilangan berkat daripada Engkau. Berkati kami seluruh keluarga GPDL Sade Magelang, berkati saudara-saudara yang juga menyaksikan Renungan 79 ini. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga GPDL Sade Magelang untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kiranya keluarga GPDL Sade Magelang menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan terus berusaha memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.